Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat santuy sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam segala aktivitasnya. Masih bersama Zans di sini, melanjutkan alur cerita film yang berjudul Fighter of the Destiny, Zhe Tianji. Diceritakan sebelumnya, Chang Sheng tengah mengikuti ujian di Akademi Tiendo, di mana saat itu ia bertemu seorang pria yang bernama Tang, seorang anak kaya raya dari keluarga Tang. Well, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi kalian dan atur posisi kalian senyaman mungkin, dan inilah ceritanya. Di awal cerita, terlihat Chang Sheng sedang berbicara dengan Tang. Chang Sheng yang penasaran kenapa ia dijuluki Tang 36. Tang pun berkata bahwa ini pertama kalinya ia masuk dalam daftar peringkat King Yun dan menempati posisi 36, yang berarti ia adalah pendekar terhebat urutan 36 dari semua pendekar yang ada di kerajaan Zhou. Namun, itu hanya semata-mata untuk mengingatkannya untuk berjuang agar lebih baik. Kemudian ujian pun dimulai, di mana setiap peserta harus meletakkan tangannya di atas sebuah batu, di mana batu itu bisa mendeteksi kekuatan seseorang. Peserta yang bisa membuat batu itu menyala akan dianggap lulus ujian. Di sela waktu, Tang bertanya tentang sejauh mana tingkat pemurnian Chang Sheng. Namun Chang Sheng berkata bahwa ia sama sekali belum pernah berlatih dan belum mengikat bintangnya. Tang yang terkejut pun berkata bahwa seseorang harus mengikat bintangnya, dan dengan cahaya bintang seorang dapat melakukan pemurnian jiwa, kemudian dapat melakukan perjalanan astral. Barulah seseorang dapat memiliki kekuatannya. Tanpa sadar, tibalah giliran Chang Sheng. Namun Tang menahannya dan meminta Chang Sheng untuk memperhatikan bagaimana dia melakukannya agar ia bisa membuat batu itu bercahaya. Di mana semakin terang cahayanya, maka semakin kuat kekuatan seseorang. Tang pun melakukannya. Benar saja, Tang berhasil membuat batu tersebut bersinar lebih terang. Kemudian giliran Chang Sheng, namun saat Chang Sheng melakukannya, batu tersebut tidak mengeluarkan sedikit pun cahaya, yang artinya Chang Sheng sama sekali tidak memiliki kekuatan. Namun berdasarkan aturan Akademi Tiendo, jika seseorang gagal di tes pertama, seseorang berkesempatan mengikuti tes yang kedua, di mana pada tes kedua ini belum ada seorang pun yang berhasil melewatinya. Akhirnya Chang Sheng pun menjalani tesnya. Di sini, Chang Sheng harus memilih huruf berbeda di antara guci yang berputar. Chang Sheng pun berhasil menemukan huruf tersebut. Tang yang sedari tadi mendampinginya tampak terkejut dan tak menyangka Chang Sheng dapat menyelesaikan ujiannya. Akhirnya, nama-nama peserta yang lulus telah diumumkan. Namun saat Chang Sheng melihat hasilnya, ia tidak menemukan namanya. Tang yang menyadari nama Chang Sheng tidak ditemukan, mencoba menanyakan ke pengawas akademi. Pengawas akademi menjelaskan bahwa Chang Sheng tengah bermasalah dengan seseorang bangsawan kerajaan. Namun tidak disebutkan siapa bangsawan yang dimaksud. Chang Sheng yang kecewa terlihat meninggalkan Akademi Tiendo. Tang pun mengejarnya dan menanyakan kemana ia akan pergi. Chang Sheng pun menjawab bahwa ia akan mengikuti ujian Akademi Jiaxing. Tang yang nampak khawatir memberinya semangat dan mengajaknya bertemu di restoran seusai mengikuti ujian akademi. Chang Sheng pun tiba di Akademi Jiaxing. Terlihat seorang pria dari klan binatang buas yang bernama Xu Yuanpo tengah bertarung dengan makhluk raksasa, di mana itu adalah ujiannya. Peserta diharuskan melawan makhluk raksasa dan bertahan selama waktu yang telah ditentukan. Di sini, Xu Yuanpo terlihat kewalahan saat menghadapi sang raksasa. Beberapa kali ia terkena serangan dari raksasa tersebut. Meski tubuhnya kecil di hadapan raksasa, namun ia berhasil menahan pukulan dari sang raksasa dan waktu pun akhirnya telah habis. Xu Yuan pun dinyatakan lulus dalam ujiannya. Namun, ia menderita luka dalam.
Chang Seng yang melihat Su Yuan terluka, memberinya sebuah obat yang bisa memulihkan kekuatannya. Kemudian tiba giliran Chang Seng. Chang Seng yang tak memiliki kekuatan apapun, hanya bisa menghindar. Namun, berkat kecerdasan yang ia miliki, ia menggunakan alat musik Sun untuk membuat sang raksasa terhipnotis. Hingga sang raksasa pun terkapar dan tak berdaya. Pengawas akademi yang melihat waktu tes tersisa masih banyak, seketika mengeluarkan semua raksasa yang ada di akademi. Chang Seng dan peserta yang lain pun terkejut. Sekarang, Chang Seng akan melawan 4 raksasa sekaligus. Ia pun mengeluarkan bola ajaibnya untuk melindungi dirinya dan kembali memainkan Sun-nya. Ketika kekuatan bola ajaib akan habis, beruntungnya keempat raksasa pun jatuh terkapar dan waktu pun telah habis. Namun, kembali lagi, nama Chang Seng tidak tercantum dalam peserta yang lulus ujian. Hal itu membuat Chang Seng bertanya kepada pengawas akademi, mengapa ia tidak diterima. Namun pengawas akademi berkata bahwa meskipun ia lulus 1000 kali, Akademi Xiaxing tidak dapat menerimanya dan menyarankan Chang Seng untuk segera meninggalkan kota Sendu agar ia selamat. Namun di sini tidak diketahui siapa di balik kegagalan Chang Seng memasuki akademi. Chang Seng yang kembali kecewa meninggalkan Akademi Xiaxing dan berencana akan mengikuti ujian di akademi yang lain. Namun sebelum itu Chang Seng terlebih dahulu menepati janjinya untuk bertemu Tang di restoran. Setibanya di restoran, ia pun disambut oleh Tang. Di sini Tang bertanya kepada Chang Seng kemana ia akan pergi. Kemudian Chang Seng dengan percaya diri mengatakan bahwa dia akan mengikuti ujian di akademi yang lain. Namun Tang menyarankan agar ia tidak memasuki Akademi Kuajio, dikarenakan Akademi Kuajio telah lama ditutup oleh sang ratu, dan di sana terdapat formasi pedang yang sangat berbahaya, dan belum ada yang berhasil melewatinya. Scene pun berlanjut. Terlihat Chang Seng telah mengikuti ujian di semua akademi, namun tak ada satupun yang mau menerimanya. Hanya tersisa Akademi Kuajio yang telah lama ditutup. Ia pun berniat memasukinya. Terlihat Chang Seng tengah membuka rantai yang mengunci pintu akademi. Namun saat ia akan melangkah lebih jauh, tiba-tiba serangan tombak dari dinding akademi menyerangnya. Beruntung ia masih dapat menghindar. Di sisi lain, Tetua Akademi dan Ratu Tianhai menyadari bahwa seseorang tengah memasuki Akademi Kuajio. Chang Seng yang tengah memperhatikan formasi pedang di hadapannya dihampiri oleh seorang jenderal bernama Su Weixing, yang tak lain adalah orang tua dari Yurong. Di sini sang jenderal menawarkan akan mengembalikan semua apa yang seharusnya diraih Chang Seng, asalkan Chang Seng mau membatalkan pertunangannya. Namun, dengan tegas Chang Seng menolaknya. Sang jenderal pun meninggalkan Chang Seng. Kemudian, tanpa disengaja, Tang melihat Chang Seng yang mencoba memasuki Akademi Kuajio. Di saat bersamaan, Paman Kim dan Putri Bailu melihat Chang Seng dari kejauhan. Tang yang khawatir akan keselamatan Chang Seng memaksa untuk mengurungkan niatnya. Chang Seng pun menurutinya dan meninggalkan Akademi Kuajio. Di kerajaan, terlihat Ratu Tianhai dan Tetua Akademi membahas tentang seorang yang berusaha memasuki Akademi Kuajio. Tetua Akademi mengatakan bahwa yang dapat melewati formasi pedang leluhur berkesempatan untuk membuka kembali Akademi Kuajio. Sang ratu pun mengatakan akan menunggu dan melihat apakah orang tersebut dapat memecahkan formasi pedang leluhur. Adegan pun berpindah. Tang yang khawatir akan perbuatan Chang Seng berencana menemaninya di penginapan agar ia dapat mengawasinya. Terlihat Chang Seng sedang mempelajari formasi pedang yang ditemuinya di Akademi Kuajio. Dengan mempelajari pergerakan pedang, Chang Seng pun terlihat mulai memahami formasi tersebut.
Keesokan harinya, Chang Seng pun berniat mendatangi Akademi Kuajio, meninggalkan Tang yang sedang tertidur. Namun setibanya di sana, tiba-tiba Tang menyusulnya dan berkata bahwa Chang Seng tak takut mati. Chang Seng pun meyakinkan Tang bahwa ia telah mempelajari dan yakin bisa melewatinya. Akhirnya, Chang Seng pun kembali masuk ke dalam formasi itu. Di waktu yang sama, Yaer datang bersama pengawalnya dan berkata akan membunuh Chang Seng jika keluar hidup-hidup. Tang yang tak senang mendengarnya mengatakan Yaer adalah seorang psikopat dan tak takut atas ancaman Yaer, dikarenakan semua persenjataan kerajaan dibuat oleh keluarga Tang. Akhirnya terlihat Chang Seng telah melewati formasi pedang itu. Namun tiba-tiba Chang Seng hampir terkena roh pedang leluhur, di mana itu adalah inti dari formasi pedang. Chang Seng pun dihadapkan pada formasi roh pedang leluhur. Chang Seng menggunakan kecerdasannya dan berhasil menemukan pusat kekuatan roh pedang. Chang Seng melempar pusat kekuatan formasi pedang itu dengan batu ajaibnya. Seketika, formasi itu pun terpecahkan. Yang senang melihat keberhasilan Chang Seng, menyarankan agar Chang Seng secepatnya menemui tetua akademi, agar ia bisa mendapatkan izin resmi dari kerajaan. Chang Seng pun pergi ke kediaman tetua. Namun setibanya di sana, ia bertemu dengan Master Shin, seorang ajudan dari tetua akademi. Master Shin mengatakan, Chang Seng harus bisa masuk dalam daftar peningkat King Yun, kemudian dapat bertemu dengan tetua. Ia pun mengancam Chang Seng akan menghukumnya jika ia tidak segera pergi. Di dalam aula, tetua bertanya kepada Master Shin apa yang sedang terjadi. Master Shin menjelaskan seorang pemuda yang menuntut keadilan dan berniat menemui tetua akademi. Tetua pun menyuruh Master Shin untuk membiarkannya menunggu. Hingga tengah malam, Chang Seng masih berdiri di depan pintu kediaman tetua. Tetua yang mengetahui itu mengirimkan sebuah daun menggunakan kekuatannya. Chang Seng yang memegang daun itu tiba-tiba berada di hadapan tetua. Tetua akademi pun bertanya, maksud dan tujuan menunggunya terlalu lama. Chang Seng kemudian menjawab bahwa ia ingin mengikuti turnamen kerajaan. Namun tak ada satupun akademi yang mau menerimanya, sehingga ia memasuki Akademi Kuajio dan mengalahkan formasi pedang yang ada di dalamnya. Chang Seng pun berlutut, memohon dan mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir yang ia miliki. Tetua akademi yang merasa kasihan, mengangkat Chang Seng dan mengatakan bahwa ia tak harus berlutut kepada siapapun. Kemudian melanjutkan bahwa hak Chang Seng telah ia dapatkan setelah ia berhasil melewati formasi pedang tetua akademi. Namun, ada satu hal yang harus dipenuhi oleh Chang Seng agar ia mendapatkan pengakuan dari kerajaan, yaitu menemukan sebuah kunci ke gerbang akademi dan merupakan simbol berdirinya sebuah akademi. Di sini tetua menyarankan Chang Seng agar ia mempelajari semua buku yang ada di akademi, mengingat di Akademi Kuajio tidak terdapat guru yang akan mengajarinya, dan ia pun meminta Chang Seng untuk tidak mengecewakannya. Keesokan harinya, Master Shin mengantar Chang Seng ke Akademi Kuajio. Di sini Master Shin meragukan Chang Seng untuk menemukan kunci gerbang akademi dan mengatakan bahwa Chang Seng tidak dapat memenangkan turnamen. Namun Chang Seng mengatakan bagaimanapun ia harus menjadi yang pertama. Shin pun berpindah. Di kerajaan, terlihat Yurong bersama Qiu Sanju sedang menghadap Ratu Tianhai untuk melaporkan hasil pencarian kunci Zou Garden yang sampai saat ini belum ditemukan. Di samping itu, klan iblis juga sedang mencari keberadaan kunci tersebut. Seusai menghadap Ratu, Yurong dan Qiu Sanju kembali ke kediaman masing-masing. Yurong yang melintas di depan Akademi Kuajio nampak terkejut melihat batu darah pemberian Chang Seng tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Saat ini, Yurong belum mengetahui bahwa yang membuka Akademi Kuajio adalah Chang Seng.
Di dalam akademi terlihat Chang Seng yang tengah mencoba mengikat bintangnya. Namun semakin ia menggunakan kekuatannya, kekuatan bintang semakin menyerangnya. Keesokan harinya, Chang Seng tengah melihat-lihat ruangan Akademi Kuo-Jiu. Tiba-tiba Tang datang, membawa sebuah benda ajaib yang bisa membersihkan seluruh ruangan. Pada saat itu pula, Chang Seng mendapatkan sebuah kitab pemurnian jiwa. Namun saat ia mencoba mempraktekannya, tiba-tiba ia mengeluarkan darah. Di waktu bersamaan, Putri Bailu yang tengah tertidur merasakan aroma darah seperti yang ia kenal. Ia pun mencari asal darah tersebut. Namun saat ia memasuki aula akademi, tiba-tiba salah satu dari 7 iblis pembunuh yang bernama Yesi Tanli menghadangnya. Perkelahian pun terjadi. Putri Bai pun mengeluarkan cambuk curah hujannya. Namun ia kewalahan menghadapi jurus langkah iblis milik Yesi. Chang Seng yang sedang bermeditasi menyadari tengah terjadi pertarungan. Ia pun pergi melihatnya. Pada saat itu, Chang Seng memberi instruksi kepada Putri Bailu bagaimana cara menggunakan cambuk curah hujannya. Yesi pun tak berdaya dibuatnya dan berhasil dikalahkan. Putri Bailu pun terkejut bahwa yang menginstruksikannya adalah Chang Seng. Menyadari bahwa jurusnya dapat dibaca, iblis Yesi pun mengeluarkan kabut iblisnya. Putri Bai yang mencoba menghancurkan kabut iblis terkena serangan dari Yesi. Chang Seng pun mengeluarkan pedang sucinya. Sekali lagi, Chang Seng dapat mematahkan jurus Yesi. Iblis Yesi yang menyadari akan kalah, seketika pergi dan meninggalkan Akademi Kuo-Jiu. Di saat bersamaan, Paman Kim menemukan Putri Bailu yang sedang terluka. Ia pun dibawa ke kediamannya yang terletak di belakang Akademi Kuo-Jiu. Terlihat Chang Seng sedang mengobati Putri Bailu. Tak lama berselang, ia pun tersadar. Pada saat itu, Putri Bai menanyakan bagaimana Chang Seng mengetahui jurus langkah iblis Yesi. Paman Kim yang mendengar perkataan Putri Bai tampak terkejut, di mana langkah iblis Yesi mengandung 3000 posisi. Namun, dengan tenang Chang Seng berkata bahwa ia bisa mengingat semua posisi langkah iblis Yesi. Kemudian Chang Seng pun berpamitan dan meninggalkan kediaman Putri Bailu. Setelah kepergian Chang Seng, Putri Bailu mengutarakan niatnya kepada Paman Kim untuk menjadikan Chang Seng sebagai gurunya. Dikarenakan dari sekian banyak guru yang ia datangi, hanya Chang Seng yang bisa membuatnya menguasai cambuk curah hujan miliknya. Keesokan harinya, Putri Bailu mendatangi Chang Seng dengan membawa beberapa peti hadiah sebagai ucapan terima kasih. Namun Chang Seng yang tidak mengharapkan imbalan menolak hadiah pemberian Bailu. Putri Bailu pun memohon agar Chang Seng bersedia menjadi gurunya. Namun Chang Seng mengatakan bahwa Putri Bailu mempunyai kekuatan yang lebih darinya dan tak mungkin menjadi gurunya. Namun Putri Bailu tetap bersikeras untuk menjadi murid dari Chang Seng. Berbagai cara pun ia lakukan. Namun Chang Seng tetap tak bisa menjadi gurunya. Di sini diceritakan bahwa meski Chang Seng memiliki pengetahuan yang luas dan kecerdasan yang luar biasa, namun ia tidak memiliki pelatihan dasar, sehingga ia tidak bisa merubah pengetahuannya menjadi kekuatan. Keesokan harinya, Chang Seng yang sedang mandi dikejutkan oleh sekelompok orang yang berusaha menghancurkan dinding akademi, dan part 2 pun berakhir. Nah, sampai di sini semoga sahabat santuy merasa terhibur. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.